Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali. Kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita hari ini pemirsa, kotak amal milik salah satu musola di Desa Celuring, Kecamatan Celuring, dibobol pencuri pada Rabu malam. Uang jariah yang tersimpan di dalamnya lenyap digondol si pencuri. Ironisnya, pelaku hanya menyisakan beberapa uang pecahan logam yang sengaja ditinggal begitu saja. Pemirsa, beginilah kondisi kotak amal milik Musola Az-Zumar yang terletak di RT 01 RW 01 Dusun Cemetuk Desa Celuring, Kecamatan Celuring, usai dibobol pencuri pada Rabu malam. Kaca bagian atas pecah dan bagian dekat gembok juga penyok. Diduga sempat dicongkel oleh si pencuri. Pecahan kaca juga terlihat masih berserakan di bawah lantai saat awak media berada di lokasi kejadian pada Kamis pagi. Ironisnya, selain merusak kotak amal berukuran 30 cm x 30 cm, serta mengambil uang amal jariah yang tersimpan di dalamnya, pelaku hanya meninggalkan beberapa pecahan uang logam yang sengaja ditinggalkan begitu saja. Dari pengakuan salah satu pengurus musola, Heri Prasetyo, peristiwa pencurian baru diketahui pertama kali oleh jamaah sholat subuh. Mereka kaget lantaran melihat kotak amal yang sengaja ditaruh luar serta digembok rantai tersebut dalam kondisi rusak dan uang kertas yang tersimpan ikut lenyap. Menurut pria yang juga berprofesi sebagai dalang tersebut, pelaku diduga beraksi setelah pukul 11 malam. Lantaran dirinya masih sempat melihat kotak amal dalam kondisi baik dan lampu penerangan musola bagian depan masih menyala. Masih dalam kondisi baik, normal. Kemarin itu jam 5 Pak, saya benahi lampu musola Az-Zumar ini. Jam 5 malah saya juga nengok ada amal jariah dari saudara-saudara ya. Saya mengucapkan alhamdulillah ada isinya, saya bilang gitu. Setelah itu maghriban juga aktif, saat aktif di sini masih. Terus saya pulang dari Celuring itu setengah 11, kondisi masih normal-normal aja Pak. Itu saya tengok sini masih normal. Kenyataannya tadi subuh itu sudah rusak kayak gini ini Mas. Belum pernah nih diambil. Jadi sekali naruh saya kuncinya saya masukkan lagi di tempat dari toko itu saya simpan. Berarti uangnya belum pernah diambil? Belum pernah ini Pak. Maksudnya terawang ya Pak, kan kelihatan. Ya. Itu ada isinya, ada apa aja Pak? Wah isinya itu kemarin saya tengok itu ada 50.000 masyarakat yang naruh. Alhamdulillah saya bilang gitu. Menurut kesaksian salah satu warga, sempat juga melihat dua orang mondar-mandir menggunakan motor metik antara pukul 8 hingga 9 malam. Namun dirinya tidak menaruh curiga sedikit pun dengan gelagat kedua orang tersebut. Selain itu, untuk menyamarkan aksinya agar tidak terlihat warga setempat maupun pengguna jalan yang melintas, pelaku sempat mematikan lampu penerangan yang berada di bagian depan musola. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Pemirsa, sejumlah kedai makanan yang biasa melayani pesanan via online dalam minggu terakhir ini mengaku mendapatkan orderan fiktif dari orang tidak bertanggung jawab. Modus yang dipakai pun terbilang moncer. Bermodalkan struk atau pembuktian transfer uang via ATM, pelaku pun berupaya mengelabui para korbannya. Tidak sedikit dari mereka yang terjerat oleh tipu daya si pelaku. Pemirsa, inilah Widi Bagus, pemilik kedai makanan asal Desa Wringinagung, Kecamatan Gambiran, yang sempat viral usai postingannya menjadi perbincangan warganet Banyuwangi lantaran tertipu orderan fiktif dari salah satu pembelinya pada Selasa lalu.
Pemuda 28 tahun yang sudah merintis usaha kuliner sejak tahun 2014 ini tidak menyangka jika perasaan euforia mendapatkan order hingga 30 pak ayam bakar oleh salah satu pembelinya berakhir dengan kekecewaan. Bagaimana tidak, order dari sang pembeli yang mengaku bernama Ahmad Maulana dan memesan ayam bakar untuk acara di salah satu pondok pesantren yang ada di Banyuwangi kota tersebut hanya dijadikan kedok agar korban terjerat tipu daya sang pelaku. Anehnya, pelaku mentransfer sejumlah uang, namun dengan jumlah uang yang melebihi dari harga yang harus dibayarkan. Kemudian pelaku meminta korban untuk mengganti kelebihan pembayaran dengan mengirim pulsa ke nomor yang ditunjuk. Satu persatu bukti orderan diperlihatkan oleh Widi, mulai dari percakapan dirinya dengan pelaku sampai dengan bukti pembayaran berupa struk ATM yang ternyata palsu. Widi yang saat itu tidak menyadari bahwa dirinya sudah terperangkap jebakan sang penipu, sontak kaget saat mengantar makanan sesuai lokasi yang disepakati. Dan ternyata saat dikonfirmasi tidak ada satupun yang memesan ayam bakar miliknya. Penipu modus transfer palsu. Udah ada transfer, udah ada bukti transfer, videonya juga, tapi kok nggak masuk di rekening. Tak kirain apalagi clearing kayak macam clearing gitu. Nah, mungkin gangguan juga ya, tetap positif thinking saya di situ. Nah, akhirnya ke sana. Nah, pas sampai di tempatnya ada satpam nanya, "Mas, mau apa? Mau nganterin pesanan?" Ada yang pesen, "Emang ada acara?" Loh, "Iya, Pak, katanya ada acara di sini." "Oh iya, Mas, ada acara, cuman acara senam." Bukan, kan si penipunya awalnya tadi nggak bilang acara apa gitu, cuma ada acara di sini gitu. Nah, pas dicariin sama satpamnya itu, pas dicariin orangnya ke tempat acara senamnya itu tadi, ternyata nggak ada yang namanya Maulana, Ahmad Maulana itu. Nah, pas saya mau pulang, tiba-tiba ada salah satu ustadz di situ bilang, "Ini mas, sini dulu. Orangnya ini bukan." Nah, jadi dia nunjukin ke saya itu WA-nya sama temennya, itu persis. Namanya sama, pesenannya sama, terus diantar di mana sama, jam berapa juga sama, berapa porsi juga sama. Konfirmasi. Dia konfirmasi, "Mas, di Ponpes itu ada acara nggak besok jam 4? Si ustadznya bilang, "Nggak ada acara." Di situ si temennya ustadz ini tadi ngerti, terus dicecer si penipunya. Nah, di situ gagal mungkin ya. Penipunya gagal, mungkin lari ke saya itu terusan. Beruntung pulsa yang diminta pelaku sejumlah Rp250.000 berhasil dibatalkan oleh korban. Dan 30 pak ayam bakar yang terlanjur dibuat akhirnya dibeli oleh rekan maupun saudaranya meski dengan harga miring. Kasus serupa ternyata juga menimpa kedai seblak milik Muhammad Yahya yang lokasinya tidak jauh dari kedai milik Widi. Motif pelaku juga sama, yakni order fiktif 30 seblak, sekaligus mentransfer uang yang lebih dari pembayaran yang disepakati. Bedanya, pelaku menggunakan nama Denny Sumargo untuk mengelabuhi Yahya. Alhasil, Yahya pun sempat menaruh curiga dan langsung menghubungi pihak panti yang dijadikan pelaku sebagai lokasi pengiriman seblak miliknya. Dan benar adanya, ternyata tidak seorang pun dari panti yang memesan seblak miliknya. Nah, dari situ saya merasa aneh gitu. Kok ditransfer lebih, terus kok minta dikembalikan pulsa. Habis itu saya coba cross check ke panti asuhannya. Ke panti asuhan, bener panti asuhan ini ada di Banyuwangi. Saya telepon, kemudian saya komunikasikan sama pengurus panti, katanya nggak ada orderan, nggak ada pesen, itu nggak ada order. Dan dia menyampaikan, pengurus pantinya waktu itu, hari ini sudah ada dua kejadian sama seperti ini, tapi yang satunya sudah transfer, katanya gitu, sudah transfer mas katanya. Saya kan ditanya, masnya udah transfer atau belum? Belum untungnya. Saya periksa, saya cek mutasi, saya cek saldo rekening, ternyata masih mutasi nggak ada. Akhirnya saya konfirmasi ke orangnya, nggak dibales, hilang. Akun nama siapa? Atas nama Denny Sumargo, akunya. Denny Sumargo.
Saya sih awalnya dari situ wes Denny Sumargo, masa maksudnya belum curiga dari situ, belum curiga sih, karena mungkin nama samaran atau apa gitu kan. Yang curiganya karena dia transfer lebih, itu transfer lebih, alasannya untuk beli pulsa, terus tak cek memastikan, biasanya kan pakai SMS banking atau m-banking ya, kan biasanya kan ada notif kalau ada transfer masuk, ternyata kok belum ada. Akhirnya saya cek ke mutasi, ternyata emang nggak ada. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, resah ulah petugas Bank Pelecit puluhan warga Rego Jampi, Banyuwangi, Jawa Timur datangi kantor desa. Puluhan warga yang didominasi emak-emak ini datang ke kantor desa guna mengadukan kegiatan praktek simpan pinjam yang berkedok koperasi tersebut. Dilarang di daerahnya sebab praktek simpan pinjam harian tersebut oleh warga dianggap sudah tidak profesional, meresahkan bahkan mengancam keutuhan keluarga. Pemirsa, beginilah puluhan warga Rego Jampi, Banyuwangi, Jawa Timur yang mendatangi kantor desanya, Desa Rego Jampi, Kecamatan Rego Jampi, Banyuwangi, pada Kamis siang 2 Desember 2021. Puluhan warga yang didominasi emak-emak ini datang di kantor desa guna mengadu adanya praktek simpan pinjam harian dan mingguan mengatasnamakan koperasi, namun justru meresahkan masyarakat di daerahnya. Di kantor desa, sambil membawa sejumlah poster yang bertuliskan keresahan adanya Bank Pelecit tersebut, mereka meneriakkan yel-yel penolakan agar praktek simpan pinjam yang dianggap meresahkan tersebut dilarang oleh pemerintah desanya. Sebab menurut mereka, dengan adanya praktek simpan pinjam harian atau Bank Pelecit tersebut, sejumlah warga mengaku keluarganya hampir bercerai, bahkan ada yang hendak bunuh diri, lantaran ulah petugas Bank Pelecit yang dianggap tidak profesional sebagai wadah koperasi, bahkan arogan dan lepas batas. Sejumlah hal yang membuat kondisi meresahkan tersebut diakui oleh sejumlah warga. Menurut mereka, petugas Bank Pelecit cara menagihnya dengan menggunakan ancaman di luar aturan. Cara menagih pun menurutnya sudah tidak masuk akal. Mereka mengaku sering ditagih dengan cara premanisme, dengan menggedor-gedor pintu, bahkan menagih pada saat maghrib dan malam hari. Kita minta bantuan supaya keresahan masyarakat Rego Jampi, ini masalah dengan terkaitnya ada Bank Pelecit ini, sangat meresahkan. Dampak-dampaknya yaitu ada yang mungkin sampai dampak rumah tangga bercerai, dan bahkan ada yang bahasa Banyuwangi ini udah dewekan nih Bapak, sampai bisa ranjang apa itu. Pertama istri saya hampir mau bunuh diri, pertama terus anak-anak saya ini akan minder karena ketakutan dengan gaya-gayanya penagihan, terutama orang-orang yang katanya dari Madura, bahasanya bahasa Madura, itu sudah melampaui batas, kadang di atas maghrib, habis maghrib, kalau tidak ada orangnya kembali lagi. Benar, itu memang ada salah satu teman saya di wilayah saya, itu bahkan kuncinya yang diambil, dan sampai didobrak apa itu rumahnya. Jadi kita merasa resah dengan apa ya, arogansi orang-orang ini, apa minggon detail ini. Harapan saya supaya dihapus saja sudah operasi Bank Pelecit ini. Bayar sudah Pak. Alasannya apa? Saya pinjam di bank, dikembalikan lagi di bank. Ada adil tuh, sampai rumah saya seakan-akan akan saya jual sertifikat sampai masuk di BR. Hanya Bank Pelecit. Ada yang dijual semuanya? Ada, rumah saya sempat terjual. Dan ini rumah sebelakang saya ini ada juga tempat terjual, dan bahkan nggak sedikit juga sertifikat yang mungkin ada yang minjem loh, sudah dianu di BRI, ada yang ikut, dan peruntukannya nggak jelas, buat usaha enggak, malah buat bayar utang lagi. Akhirnya warga ini nggak ada yang utang. Ya, dan yang paling serem juga itu masalah tekanan-tekanan dari Bank Pelecit ini. Ada beberapa hal yang mungkin juga perlu kita sampaikan. Setelah hampir 1 jam melakukan aksinya, didampingi oleh sejumlah perwakilan Forum MRP atau Forum Rego Jampi Bersatu,
yang dihadiri pula oleh Ketua FRB Irfan Hidayat. Puluhan warga yang mengadu ini kemudian ditemui oleh Kepala Desa setempat. Siti Jamilah, Kepala Desa Rogo Jampi yang sempat mengaku kaget saat digeruduk warganya tersebut, juga menjelaskan bahwa pengaduan warga tersebut sebetulnya pernah terjadi di beberapa tahun sebelumnya. Bahkan menurutnya, di kampung-kampung dusun sudah dibuat banner pelarangan. Namun lambat laun, warga sendirilah yang membutuhkan adanya koperasi yang berpraktek harian dan mingguan tersebut. Namun demikian, Jamilah mewakili pemerintah desa akan segera melakukan koordinasi terhadap semua pihak, termasuk Prokopimka Rogo Jampi, untuk mendapatkan solusi-solusi terbaiknya. Bahwasanya tadi ada warga masyarakat Rogo Jampi khususnya berkaitan tentang ramainya bank titil yang ada di Desa Rogo Jampi. Harapan kami khususnya pemerintah desa membuat semacam perdes berkaitan tentang larangan bagi para koperasi titil yang sedang merajalela di Kecamatan Rogo Jampi, khususnya di Desa Rogo Jampi. Itu harapan kami dari Forum Jampi 1 agar masyarakat tidak merasa terus kemudian terjerat kaitannya dengan pinjaman yang melilit bagi mereka semua. Alhamdulillah kalau memang dengan cara begini insya Allah kita bisa memberikan solusi walaupun sedikit. Insya Allah nanti katanya Pak Irfan sendiri kita bertemu dengan 3 pilar ya Mas. Saya sendiri sudah pernah nangani ini di Dusun Maduran. Dusun Maduran itu dulu pernah di kampung saya sendiri situ itu sudah ditutup, sudah dikasih banner, sudah apa. Nggak tahunya masyarakatnya sendiri yang buat, mungkin karena kebutuhannya. Inilah ya Pak yang kita bingungkan dari masyarakat. Juga saya sering kalau mengeluhnya masyarakat itu begitu banyak tentang bank titil, tapi kenapa kok masih banyak gitu. Kalau tentang yang bank-bank koperasi-koperasi lainnya itu mesti pakai surat dari desa. Kalau ini kan nggak tahu, saya nggak tahu. Kadang-kadang dia takut sama suaminya, pinjam ke belakang, suaminya kan jangan ngomong sama suaminya, akhirnya geger. Betul apa yang dikatakan Pak Irfan tadi, ada yang sampai bercerai, betul itu. Karena ini kalau ada nugget, ada suaminya takut geger, sampai ke saya, wadule gitu kayak Pak. Ini solusi yang terbaik bagi saya. Ayo kita rundingan dulu Mas dari FRB Forum Rogo Jampi bersatu. Monggo kita anu dulu. Ya opo enake Desa Rogo Jampi ben gak boleh salah ngoten ya. Biar nggak salah kalau kita pasang banner, jangan sampai ada yang salah. Kok koperasi lainnya terus ngantem nang Blura. Jangan, kalau memang bank titil ini koperasi apa piye kan enggak ya, Mas. Terkenanya bank mini kalau di Desa Rogo Jampi. Kalau memang dia itu kan enggak ada izin toh Pak bank itu. Iya. Sebetulnya enggak boleh cara gitu. Uang utangku nek ono itu lho dialusi bayar loh Pak nggih. Itu bagi saya. Sudahlah nanti kalau memang ada keras itu biar yang ditagih sampai ngamuk-ngamuk sampai tukaran ya suruhlah datang ke desa. Saya punya 3 pilar Pak. Nanti kita selesaikan 3 pilar ngoten nggih. Ini tadi mohon maaf walaupun sampai dadak lho aku sampai kaget lho ono kecamatan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.